Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Devi Santika akan menjelaskan latar belakang. Instansi pemerintah pada tingkat yang paling bawah adalah kantor kepala desa, di mana merupakan suatu instansi yang merupakan pendataan penduduk terutama dalam proses penerimaan bantuan, seperti BLT, PKH, dan Bansos. Dalam pendataan penduduk, dalam instansi yang lebih tinggi, maka diperlukan sebuah sistem pendataan yang terkomputerisasi. Sejarah Desa Purwasari. Kelurahan Purwasari adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Purwasari yang bertepatan di Jalan Ahmad Yani nomor 35 Purwasari, Karawang. Luas tanah kantor Desa Purwasari adalah 1.280 meter persegi. Sumber daya alamnya yang ada di Desa Purwasari yaitu pertanian serta ada juga seni kebudayaan tradisional. Jumlah penduduk Desa Purwasari pada tahun 2020 yaitu 16.113 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 8.079 jiwa dan perempuan 8.034 jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Abdurrahman Syarif. Saya anggota dari kelompok 7. Langsung saja ke pokok pembahasan. Saya lanjut yang tadi dijelaskan oleh Devi Santika. Saya akan menjelaskan perumusan masalah di sini. Rumusan masalahnya yaitu pertama, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, bagaimana membangun sebuah sistem pengolahan data kependudukan yang terkomputerisasi sehingga dapat menunjang menjadi efektivitas kerja pada kantor Kelurahan Purwasari. Jadi masalahnya di Desa Purwasari itu kan sistemnya masih manual. Nah, jadi kita bagaimana caranya semampu kita dan sebisa kita membuat web di kelompok ini. Jadi untuk mempermudah desanya untuk menginput data-data desa, khususnya BLT, bantuan langsung tunai, terus ada lagi yang di bantuan dari gubernur, sama yang sekarang lagi fenomenal itu dari bantuan dadakan atau bantuan semacam bencana gitu, bantuan corona gitu. Adapun dari itu, kita gimana caranya agar menjadi efektif. Nah, itu kita memecahkan permasalahan ini, kita membuat web tersebut gitu. Langsung lanjut aja ke pembahasan yang kedua, rumusan masalahnya untuk merancang aplikasi aplikasi pendataan penduduk dalam proses pembuatan surat keterangan tidak mampu yang dapat menyajikan sebuah aplikasi yang berkualitas bagi kantor Kelurahan Purwasari. Yaitu tadi yang saya jelaskan, pendapatan penduduk, yaitu dari warga yang kurang mampu, yang dapat bencana atau yang kurang mampu dari keuangan. Nah, itu didata sama kita. Didatanya lewat apa? Lewat web ini gitu. Langsung saja kita lanjut ke deskripsi produk. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat aja mengenai
produk atau servis. Yang pertama data penduduk, kedua data yang mendapat bantuan, 3 transaksi dana bantuan, dan yang terakhir laporan atau struk pengambilan uang di ATM. Jadi kita itu awalnya mendata dulu penduduk. Mendata dulu penduduk itu biasanya lewat PSM yang dari desanya. Nah, kita juga rencana bisa langsung lewat internet. Jadi kita atau penduduk itu browsing ke internet, nah langsung tuh muncul Desa Purwasari. Begitupun dari kitanya, kita masuk ke webnya lewat Google, kita langsung dapat datanya. Terus kita yang kedua itu data yang mendapat bantuan. Nah, kita mencari lagi bisa langsung dari webnya data bantuannya. Transaksi bantuan kita searching lagi, bisa langsung masuk web, nanti datanya dimasukin, termasuk laporan struk pengambilan uang di ATM. Nanti kedepannya mudah-mudahan kita bisa lewat langsung internet agar mempermudah diakses oleh kita, oleh desanya, sekdesnya gitu, terus sama masyarakat umum. Lebih lanjut pembahasannya mungkin dilanjut sama teman saya agar lebih jelasnya. Sekian dari saya, mohon maaf banyak kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Mahardika dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan yang diharapkan dari program website ini. Keuntungan yang diharapkan adalah mempermudah mencari nik penduduk, mempermudah menginput data penduduk. Data penduduk yang dimaksud tuh data penduduk yang menerima bantuan. Mempermudah admin mengubah data penduduk, lalu mempermudah untuk melihat atau menyortir data yang telah masuk. Lalu di sini ada perencanaan aktivitas secara global. Di sini deskripsi aktivitasnya ada analisa, dokumentasi, pemrograman, desain aplikasi, dan administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Maulana dari kelompok 7. Kali ini saya akan menjelaskan use case diagram. Yang pertama, di sini ada user dan juga ada admin. User bisa melakukan login, bisa melihat informasi desa. Setelah itu dia bisa memilih bantuan, pengajuan, pengisian formulir, update data. Update data yang dimaksud sini itu adalah dia bisa mengupdate informasi atau data di diri dia sendiri dan mengajukannya kepada admin. Setelah itu dia bisa melihat pengecekan data dan mencetak kartu bantuan. Admin di sini pun sama, dia harus login dulu ke websitenya, mengecek informasi desa, memilih bantuan, melakukan pengecekan pada pengajuan dan pengecekan isi formulir, serta mengupdate data yang telah diajukan oleh user dan melakukan pengecekan data. Setelah itu baru dia bisa mencetak kartu bantuan. Diagram activity diagram. Di sini user dan admin sama-sama saat masuk ke website harus melakukan login dulu dengan username dan password yang telah dibuatnya. Setelah itu, masyarakat atau user masuk ke pelayanan serta memilih informasi atau pilihan bantuan yang tersedia seperti BLT, PKH, dan Bansos. Setelah itu, jika ingin melakukan pengajuan baru, user tersebut harus mengisi formulir dan menunggu konfirmasi dari admin.
admin melakukan update informasi data dan melakukan pengecekan data-data yang masuk dari user, apakah ada yang double atau sudah ada sebelumnya ataukah belum ada. Jadi di sini admin mengecek data untuk melakukan filter atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hafido, saya dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan tentang mockup dari website kami. Nah, ini ada website bagian halaman login. Dan ini juga ada di dashboardnya ada data penerima BLT, data penerima PKH, data penerima bansos. Dan ini juga ada data user. Data user di sini tuh adalah dari pihak desa. Dan ini ada data warga. Data warga itu yaitu data buat menambahkan warga yang mendapat bantuan BLT, entah itu PKH, BLT, atau ke bansos. Dan ini ada data warga. Data warga ini tuh data keseluruhan warga yang mendapat bantuan. Dan ini ada data langsung tunai. Ini adalah data warga yang mendapat data bantuan langsung tunai dari Desa Purwasari. Dan ini juga ada program Keluarga Harapan. Ini adalah semua data warga yang mendapat bantuan program Keluarga Harapan di Desa Purwasari. Dan ini ada juga bantuan sosial bansos. Ini adalah data-data warga yang mendapat bantuan dari desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.